Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami rindu untuk membawa persembahan kami, dan itulah hidup kami yang kami bawa datang kepadamu pada pagi ini Tuhan. Apa yang ada pada kami percaya itu adalah bagian daripada anugerah-Mu kepada kami. Dan biarlah Tuhan, pagi ini Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami sebagai manusia dalam memahami kebenaran firman-Mu, kami memohon Tuhan kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong kami, memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu, dan membawa kami hari ini semuanya dengan segenap hati, jiwa, raga kami di hadapan-Mu untuk kami berkenan di hadapan-Mu. Dan demikian Tuhan, Kau mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah umat-Mu pagi ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Shalom untuk kita semuanya. Bersyukur sekali kesempatan pada pagi ini dapat bersama-sama saudara beribadah. Saya selalu percaya bahwa bersama-sama beribadah, setiap kesempatan kita memuji Tuhan, berdoa, itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Barangkali kita sudah terbiasa sekali untuk kita beribadah sehingga menjadi bagian rutinitas dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan marilah kita syukuri untuk setiap kesempatan pada waktu kita membawa hidup kita kembali kepada Tuhan. Nah, setiap kali kita datang, Tuhan akan memperbarui kehidupan kita kembali di hadapan-Nya. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang persembahkanlah pekerjaanmu bagi Tuhan. Tadi kita telah membacakan satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Namun saudara, saya ingin menjabarkan tema ini dengan perkataan pekerjaanmu. Saudara, pekerjaanmu itu bisa berarti apa yang ada pada kita. Talenta kita, kemampuan kita, termasuk juga apa yang ada pada kita tentang semua yang hari ini barangkali menjadi kebanggaan kita dan sesuatu yang kita jadikan sebagai harapan kita dalam hidup ini, termasuk hidup itu sendiri, ya, tidak lebih besar daripada kemurahan Tuhan. Saudara, tetapi pertanyaannya adalah seperti ini, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu sungguh membutuhkan persembahan kita? Ini satu pertanyaan yang barangkali kita pikir Tuhan saking butuhnya, ya, sampai kita itu diharapkan jangan lupa membawa persembahan. Saudara, seorang ibu satu hari memberikan cookie kepada anaknya, ya. Makanan itu adalah makanan kesayangan anaknya. Saudara, setiap kali dia memberikan makanan itu kepada anaknya, satu hal yang sangat menyenangkan hatinya adalah anaknya itu sebelum memakan kue yang diberikan oleh mamanya, dia selalu memberikan dulu kepada pamannya dan dia katakan, "Mama coba dulu." Saudara, suatu hal yang simple sekali, tapi bagi orang tua dia senang sekali, ya. Anak ini setelah diberi tidak hanya menikmati dan melupakan orang yang memberi, tapi pertama-tama kali dia menerima kue dari mamanya, dia katakan, "Mama coba dulu kue ini." Saudara, hal yang seperti itu kadang-kadang tidak ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, karena kita begitu sering menikmati berkat Tuhan, tapi kita lupa untuk memberi persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan lebih sering kita menyukai berkat Tuhan itu lebih daripada Tuhan sendiri. Setiap hari kita hanya butuh berkat Tuhan, tapi kita lupa untuk mengasihi Tuhan yang beri berkat kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 17, ada satu ayat yang berkata demikian. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, apa yang ada pada kita hari ini, saudara-saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang menjaga dan mengawal kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga. Apakah kita menyadari, saudara, bahwa apa yang dapat kita lakukan itu hanya semampu kemampuan kita. Tapi pada waktu kita menyadari bahwa Allah meneguhkan kita di dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan saudara, usaha saudara, profesi saudara, dan apapun yang saudara lakukan,
Kalau Tuhan tidak meneguhkan, saudara, hidup itu rapuh sekali. Apa yang mungkin menjadi impian kita barangkali dapat sekejap mata hilang. Apa yang menjadi kebanggaan kita barangkali satu hari justru menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan kita. Saudara, kita sungguh percaya sebagai umat Tuhan bahwa apa yang kita terima dari Tuhan karena Tuhan telah meneguhkan tangan kita sehingga kita bisa bekerja. Apa yang kita peroleh hari ini itu karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Satu hal yang kecil saja, katakanlah kesehatan kita terganggu, kita sudah tidak dapat bekerja banyak bagi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mengangkat seorang tokoh perjanjian lama, saudara, Nehemia. Saudara, Nehemia adalah seorang tokoh yang hidup di tahun 465 sampai 424 sebelum Masehi. Seorang yang jauh hidup sebelum kita. Tetapi dia melakukan satu peristiwa yang luar biasa. Pada waktu dia menyadari bahwa negerinya, kota Yerusalem, tembok-temboknya telah runtuh dan hancur berantakan. Hatinya terpanggil untuk melayani. Hatinya terpanggil untuk mempersembahkan waktu dan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita coba-coba sekilas saja untuk melihat suatu latar belakang daripada sejarah ini. Saudara, Yerusalem dihancurkan, saudara, kurang lebih pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian saudara, kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan demikian saudara-saudara, seorang yang bernama Nehemia ini hidup di dalam zaman itu, di dalam pembuangan. Saudara, Yerusalem sudah terlupakan, tertinggalkan, tinggal puing-puingnya saja. Tapi saudara, dalam zaman pemerintahan Raja Artasastra pertama, saudara, Yerusalem mulai dihuni kembali, tetapi tembok kota itu runtuh. Dan kota berada dalam keadaan tidak aman dan memalukan. Saudara, sebenarnya kota Yerusalem menjadi kebanggaan daripada umat Tuhan. Karena di sana juga ada bait Allah yang didirikan. Tetapi saudara-saudara, karena keberdosaan dari umat Tuhan, bukan bangunan yang paling penting saudara, tapi hidup daripada umat Tuhan yang penting di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi janji Tuhan tidak dilupakan untuk memulihkan umatnya. Saudara, pada zaman pemerintahan Persia, Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Seorang yang punya posisi yang sangat tinggi dan seorang yang sangat dipercaya. Pada waktu kerinduannya dia untuk memberi persembahan. Tidak mudah saudara-saudara. Karena dia adalah seorang juru minum tuh dari raja. Dia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya dan segala tugasnya sedemikian rupa sehingga dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kota. Dan siapa yang memberikan dia kuasa itu untuk membangun kembali kota Yerusalem? Tapi saudara, waktu Tuhan telah tiba. Saudara, sering sekali pada waktu kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ada saja saudara-saudara yang menghambat kita. Hambatan itu kadang-kadang justru datang persis pada waktu kerinduan hati kita untuk melayani Tuhan, untuk memberi persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ada saja suara-suara yang barangkali memberikan hati kita menjadi lemah dan undur dari hadapan Tuhan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi Nehemia, dia datang dengan kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia membawa hidupnya di hadapan Tuhan. Dia percaya jikalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang juga meneguhkannya. Saudara, sering kita berpikir bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani itu karena kita punya kompetensi, kita punya sesuatu sehingga Tuhan memanggil kita. Wah, kita menyadari bahwa kita lebih baik dari yang lain sehingga kita dipanggil untuk melayani. Saudara, panggilan Tuhan tidak berdasarkan kompetensi kita. Panggilan Tuhan adalah berdasarkan anugerahnya. Pada waktu Tuhan memanggil kita untuk melayani, itu bukan karena kita punya sesuatu yang kita persembahkan. Karena Allah tidak sebenarnya membutuhkan persembahan kita. Semuanya dari Dia. Jikalau kita dipanggil untuk melayani, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita membawa hidup kita
dipakai oleh Tuhan. Saudara, tadi pembacaan firman Tuhan telah kita bacakan, saya tidak membacakan kembali saudara Yeremia pasal 2, 17 hingga 20 ini. Saudara, menarik sekali saudara, ada beberapa tanda merah yang saya berikan sebagai satu yang saya khususkan highlight saudara. Supaya kita tidak lagi tercelah. Saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan adalah bagi semua umat Tuhan. Tapi sering saudara kita seperti seorang yang pengunjung dan pendatang, yang saudara kita mungkin menilai pekerjaan Tuhan baik atau tidak. Tapi saudara kita belum pernah berpikir barangkali bagaimana menempatkan diri kita sebagai seorang yang terpanggil untuk melayani di tengah-tengah segala kebutuhan umat Tuhan. Saudara, pada waktu Nehemia, saudara, dia menceritakan tentang suatu kondisi kehidupan di Yerusalem pada waktu itu. Saudara, hatinya terpanggil untuk memberi persembahan yang terbaik. Dan saudara, dia berseru kepada umat Tuhan. Di dalam ayat yang selanjutnya dia katakan, kami siap untuk membangun. Saudara, kesiapan hati inilah yang dibutuhkan di dalam persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, jikalau hari ini kita terpaksa untuk melayani Tuhan, saudara pasti, saudara-saudara, persembahan apapun itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau hari ini saudara kita dipanggil karena tidak ada jalan lain untuk kita dapat menolaknya, saudara, ketidakrelaan itu juga tidak menjadi berkat, saudara, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, namun Nehemia yang terpanggil, dia tidak sendirian. Saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan karya pribadi. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah kita masing-masing mengambil bagian. Saudara, percaya dalam tangan kita ada sesuatu yang Tuhan butuhkan untuk kita bawa kepada Dia. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, dan masing-masing kita dipanggil untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara, Nehemia menyadari tentang kesadaran ini sehingga dia tidak sendirian. Dia memanggil umat Tuhan untuk bersama-sama. Saudara, kita bukan single fighter di dalam persembahan pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama, saudara. Jadi tidak ada yang sebagai seorang yang hanya menyaksikan pekerjaan Tuhan itu dilakukan, tapi kita bersama-sama dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama dalam ibadah ini, ada yang menjadi singer, ada yang menjadi pemimpin liturgi, ada yang menjadi pemain musik, ada yang menyambut tamu, ada yang mempersiapkan semua yang dikaitkan dengan multimedia. Saudara, itu bukan sendirian. Banyak orang yang dipakai dan saudara-saudara pun dipakai. Pelayanan pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, tidak menjadi celah bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena saudara juga membawa persembahan hidup saudara ke hadapan Tuhan. Saudara, ini semuanya adalah satu kesempatan bagi kita untuk kita hari ini, saudara, memiliki satu kerinduan yang sama seperti Nehemia dan umat Tuhan pada waktu itu. Namun, saudara-saudara, di dalam kita membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan ada juga hambatan. Hambatan itu dicatat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, pada waktu umat Tuhan mau membangun, membawa persembahan, Raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dengan perbekalan yang diberikan. Itu bukan berarti hanya sekedar satu hal yang biasa, itu luar biasa. Seorang juru minum raja, kaisar pada zaman itu, diizinkan untuk kembali membangun kotanya. Saudara, bukankah tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya? Yang tidak kelihatan. Tapi saudara-saudara, tidak berarti orang yang rindu melayani Tuhan, tidak ada ujian yang Tuhan berikan kepada dia. Ada orang-orang yang seperti Sambalat, Tobia, Amon, dan Geshem. Saudara, semoga anak kita tidak dinamakan ini ya, saudara-saudara. Orang-orang ini menjadi lambang di dalam perjanjian lama, orang-orang yang menentang umat Tuhan, orang-orang yang menghambat pekerjaan Tuhan. Saudara, kenyataannya dalam hidup kita, ada Sambalat juga, saudara-saudara. Entah siapa itu, saudara. Ada Tobia, ada Amon, ada Geshem. Barangkali itu adalah sesuatu yang tidak berarti manusia, tapi juga menjadi hambatan-hambatan di dalam pemikiran-pemikiran kita, kekhawatiran kita.
Sesuatu yang tiba-tiba menghadang perjalanan kita, kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Saudara, inilah orang-orang yang seperti itu yang menjadi orang-orang yang dipakai untuk menjadi ujian, menjadi hambatan bagi kita, tapi sekaligus menjadi ujian untuk kesungguhan kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-20 saudara mengingatkan kita seperti ini. Ayat ini saya bacakan kepada saudara. Karena inilah bagi kita untuk kita menyadari bahwa seperti inilah harusnya tekad kita datang kepada Tuhan. Aku menjawab mereka, kata Nehemia mewakili seluruh umat Tuhan pada waktu itu. Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kami berhasil. Nah saudara, jikalau hari ini kita punya keyakinan seperti ini saudara, tidak ada hambatan yang berarti dalam hidup kita untuk kita datang beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, kita punya banyak cerita dan kisah dalam hidup bagaimana orang yang mau melayani Tuhan. Saya masih mengingat sekali pada waktu gedung gereja ini sebelum dibangun saudara ya, gedung ini. Saya ingat panitia mengutus orang ke Jakarta untuk coba studi banding tentang pembangunan gereja di Mangga Besar saudara. Di salah satu gereja kami. Saudara, saya tahu tidak mudah saudara untuk memulainya. Tapi saya tahu ada bagian saudara, persembahan saudara untuk pembangunan gereja ini. Dan juga saudara-saudara bagaimana ada orang-orang yang Tuhan pakai. Panitia pembangunan yang merancang desain gereja ini dan melakukan semuanya. Hambatan itu ada saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, inilah yang menjadi tekad kita dan kita catat hari ini saudara. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dia saudara yang membuat kita berhasil. Kita adalah orang-orang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Itulah yang dinyatakan oleh Nehemia kepada orang-orang yang menjadi hambatan itu. Saudara, pertanyaan kita selanjutnya adalah seperti ini saudara. Apakah yang dapat dijadikan pembelajaran kita dari Nehemia ini? Saudara, tadi sekilas sejarah dalam waktu yang sangat singkat saya beritahukan kepada saudara. Tapi apakah yang kita dapat pelajari saudara? Saudara, saya kembali saudara memberikan beberapa penekanan dalam hal ini. Yang pertama saudara-saudara, Nehemia bekerja untuk Tuhan dalam satu ketaatan. Saudara, ketika Allah membuka jalan, kita dipanggil untuk melangkah dalam ketaatan. Kapan saja Allah buka jalan bagi kita untuk kita dapat melayani. Kalau kita berpikir terlalu lama, tidak jadi. Ya. Kalau kita berpikir kita akan rugi untuk memberi persembahan itu sebagai suatu kerugian bagi kita, kita tidak akan jadi saudara untuk memberikan. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita satu hal saudara. Nehemia bukan hanya seorang yang membangun, tapi dia juga seorang yang membawa hidupnya di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara lihat dari tangan yang berdoa tadi, berubah menjadi tangan yang memiliki tanda, yang hari ini kita kenal sebagai tanda mengasihi saudara-saudara. Saudara, gambar ini mengingatkan kita bahwa kita datang tidak hanya sekedar berdoa dan minta Tuhan bekerja sendiri, tapi Tuhan mau kita sebagai anak itu yang mengingat orang yang memberi dia berkat itu dan dia bawa berkat itu kepada Tuhan. Saudara, apapun persembahan kita saudara, apapun yang kita perbuat, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seorang anak kecil diberikan mamanya 2 lembar uang untuk dia bawa ke sekolah minggu untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Begitu gembira anak ini ke sekolah minggu saudara, dia jalan kaki ke gereja yang tidak jauh dari rumahnya. Tapi pada waktu dia sampai di gereja dia menyadari salah satu lembar uang yang diberikan oleh mamanya itu hilang saudara, jatuh di perjalanan. Padahal mamanya pesan, 1 untuk Tuhan, 1 untuk kamu. Anak itu kemudian bertanya-tanya, bagaimana ya ini ya? Yang 1 untuk Tuhan, 1 untuk saya bisa beli makanan hari ini, untuk jajanan dia. Lalu dia bertimbang-timbang saudara. Lalu dia ngambil keputusan, dia berkata demikian, untung yang hilang itu bukan saya punya tapi Tuhan punya saudara-saudara ya, yang saya mau kasih Tuhan.
Kadang-kadang saudara-saudara kita itu memiliki sikap yang seperti ini, saudara. Kita mengira apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu satu kerugian bagi kita. Seorang yang melayani Tuhan, dia merasa rugi waktu, rugi tenaga. Barangkali juga masih ada Tobia, Sambalat yang selalu ngoceh di sampingnya, saudara ya. Memberikan dia tekanan dan hambatan. Ada hal-hal yang seperti itu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita tidak akan undur pada waktu kita menyadari, saudara. Sama seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3, 23 dan sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada yang pernah berkata demikian, gereja sudah kaya, tidak perlu lagi dikasih persembahan. Saudara, pemikiran ini kan pemikiran orang yang hitung-hitungan ya. Seperti kita lagi mengadakan transaksi di hadapan Tuhan. Di mana kita hitung-hitung, kalau saya dapat berkat ya saya beri, saudara. Saudara, hari ini saudara saya coba dengan cepat sekali mengadakan satu tes yang saya namakan Deligendo Deo Test, saudara. Tes ini seperti ini, saudara ya. Ada 4 tahapan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tahapan yang pertama adalah saya mengasihi diri saya sendiri untuk kepentingan saya. Nah, ini adalah pada umumnya orang hidup di dalam kondisi yang seperti ini. Saya mengasihi saya melakukan segala sesuatu untuk diri saya. Kondisi yang kedua lebih baik, tapi ada motivasinya. Saya mengasihi Tuhan untuk kepentingan saya. Saya mau memberi persembahan, asal saja Tuhan berkati hidup saya. Saya mau membawa hidup saya ke hadapan Tuhan melayani apa saja, tapi jangan lupa Tuhan, ya bonusnya ya. Jangan lupa Tuhan berkati hidup saya. Nah saudara, sayang sekali barangkali begitu banyak umat Tuhan yang hidup di dalam kondisi mengasihi Tuhan seperti ini. Saudara, kita coba mengetes hati kita ya. Apakah hari ini saudara pada waktu saudara berbuat banyak bagi Tuhan, lalu saudara berpikir-pikir, Tuhan mana berkatnya saya sudah melayani Tuhan. Ini adalah tahapan kedua. Tahapan yang ketiga saudara-saudara adalah mengasihi Tuhan karena Tuhan. Wah saudara, ini rohani banget ya saudara ya. Mengasihi Tuhan untuk Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan, jujur dibilang, karena kita melayani Tuhan lebih baik, tidak berarti Tuhan lebih baik kepada kita. Karena kita kurang baik, maka kasih Tuhan juga kurang baik kepada kita. Pengertian ini kan pengertian transaksi saudara. Saya berbuat berapa, Tuhan berikan saya berapa. Saudara, kasih Tuhan itu stabil, saudara. Dia tidak akan berubah, saudara-saudara. Karena segala yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Kasihnya tetap sama. Dia bukan terkasih yang hitung-hitungan. Kasih Tuhan bukan karena ada maunya dalam hidup kita. Kalau Tuhan memiliki kasih yang seperti ini, tidak ada ayat yang mengatakan karena sedemikian rupa Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anaknya kepada kita. Jauh sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Tidak ada cerita, saudara-saudara. Orang yang mengasihi Tuhan karena Tuhan, itu luar biasa, saudara. Barangkali tidak banyak di antara kita, saudara. Sungguh-sungguh seperti itu, kita masih punya pergumulan dalam hal ini. Tetapi, saudara, kasih yang keempat, saudara, adalah mengasihi diri sendiri karena Tuhan. Saudara katakan, Pak, ini kayaknya kurang rohani ini, Pak. Saudara, saya percaya orang yang tidak mengasihi dirinya, dia tidak mungkin mengasihi Tuhan, saudara. Kalau kita menyadari bahwa diri kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan, dikasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi diri kita karena Tuhan. Sama seperti seorang anak yang sedemikian rupa dikasih oleh orang tuanya, saudara. Dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Banyak orang yang hidupnya menjadi malang dan susah, saudara, karena dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Dia tidak mengalami kasih dari orang tuanya, saudara. Lalu dia tidak bisa mengasihi diri sendiri dan dia sulit mengasihi orang lain. Saudara, hari ini saudara-saudara kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Dan kita perlu mengasihi diri kita, menghargai kesempatan hidup kita dengan baik. Hidup dengan baik, jangan hidup asal dan ala kadarnya. Kita harus hidup sehat dan baik. Saudara, jangan pernah saudara kita menyia-nyiakan hidup kita.
Seberapa sulitnya hidup kita, kita percaya kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita. Saudara, saya tidak membahas tentang summary-nya, saudara. Tapi saya ingin sekali masuk kepada yang kedua, saudara. Dia kaitkan dengan Nehemia membangun teamwork yang baik. Saudara, saya tidak percaya orang yang mengasihi Tuhan itu tapi selalu punya masalah dengan orang lain. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti, saudara, juga akan memiliki relasi yang baik dengan sesamanya. Saudara, Nehemia seorang yang luar biasa di zaman itu. Tapi dia tahu, membangun pekerjaan Tuhan bukan urusan dia pribadi. Sejarah gereja tidak pernah dicatat. Karya Tuhan tidak hanya pada pribadi, saudara. Gereja tidak dibangun karena karya pribadi. Gereja Tuhan adalah gereja yang Tuhan pakai banyak orang. Tuhan memberikan saudara sesuatu yang tidak diberikan kepada saya. Barangkali ada yang Tuhan berikan kepada saya tidak diberikan kepada saudara. Karena Tuhan ingin kita bersama-sama, saudara. Saudara, sesuatu yang powerful yang membuat umat Tuhan itu kuat adalah kita memiliki sahabat, kita memiliki companion, saudara. Banyak orang yang kecewa meninggalkan gereja karena dia tidak punya siapa-siapa di dalam persekutuan umat Tuhan. Banyak orang yang kemudian tidak merasa at home di dalam rumah Tuhan karena dia tidak punya siapa-siapa. Kita butuh orang lain yang memberikan kita masukan, memberikan kita penguatan pada waktu kita lemah. Saudara, pekerjaan Allah membutuhkan kesatuan hati bersama untuk membangun. Saudara, berbicara tentang kesatuan, gereja adalah tempat di mana banyak sekali pembahasan tentang kesatuan, tapi justru di gerejalah kita jarang sekali mengalami kesatuan itu. Karena di tengah-tengah umat Tuhan banyak sekali pertentangan satu dengan yang lain. Saudara, kita bukan melayani pekerjaan, kita melayani orang, saudara-saudara. Apapun yang hari ini saudara persembahkan, bukan itu yang saudara layani. Yang kita layani bukan pekerjaan, tetapi manusia, saudara-saudara. Saudara, tetapi kita menyadari, saudara, hubungan antara seorang dengan yang lain adalah sesuatu yang sangat rumit. Saudara tahu kata ini, saudara, saya percaya ada yang bisa baca hari ini. Tapi kalau saudara yang tidak bisa membaca kata ini, saudara merasa ini kata terlalu ruwet, ya, ruwet. Dan memang artinya ruwet juga, saudara. Kata ini artinya ruwet, ya. Artinya itu komplikasi dalam bahasa Mandarin. Namanya fuca. Fuca itu ruwet, saudara-saudara. Nah, saudara, hubungan seorang yang lain itu sering sekali juga menjadi permasalahan kita di dalam kita bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara, manusia memiliki subjektivitinya dia sendiri. Manusia punya keegoisan, selfishness. Manusia juga memiliki prasangka jelek kepada orang lain. Manusia juga memiliki sesuatu yang kadang-kadang menjadi permasalahan kita adalah komentar orang lain. Dan banyak orang yang hidup dalam komentar orang lain yang merasa bahwa dia sangat tidak nyaman dengan komentar orang lain. Hal inilah yang selalu merusak persembahan umat Tuhan di hadapan Tuhan. Tidak jarang orang meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena sesama pelayan pekerja Tuhan yang dirasakan tidak nyaman bagi dia. Saudara, ini salah satu lukisan yang suka sekali saya. Ada salah lukisan saya di kantor saya di Jakarta. Saudara, lukisan ini sebenarnya tidak punya tulisan dan tidak punya tema, ya. Tapi lukisan ini memiliki satu makna yang dalam, saudara. Dalam peribahasa Mandarin ada satu lukisan yang satu istilah yang seperti ini. San keniren itaisi. Saudara barangkali tidak mengerti pengertian. Dikatakan kalau 3 wanita itu sudah berkumpul dan gosipan, itu bisa menjadi panggung sandiwara. Seperti itu. Saudara, maaf sekali ibu-ibu. Karena bukan ibu-ibu saja. San keniren itaisi. Nah, saudara-saudara, gereja itu juga tempat di mana orang sering berbicara, saudara. Selain ada keegoisan manusia, ada rasa selfishness manusia, tapi manusia juga itu paling mudah jatuh karena komen orang lain.
Barangkali banyak di antara kita yang karena komen orang lain sakit hati sampai hari ini, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, bukan hanya 3 wanita yang membuat panggung sandiwara, tapi 3 pria sekarang juga tidak kalah, saudara. Kalau mereka sudah bertemu, saudara, mereka bisa menggemparkan dunia persilatan, saudara-saudara ya. Itu ceritanya, saudara ya. Nah, saudara-saudara, inilah hal-hal yang barangkali sangat mengganggu kestabilan kita di dalam kita bersama-sama. Saudara tahu, persembahan itu tidak berarti hanya saudara. Setiap kita punya arti, punya makna tersendiri di hadapan Tuhan untuk bawa hidup kita. Saudara, berbicara tentang persembahan itu bukan hanya sekedar saya sudah memberi, selesai urusannya. Tidak, saudara. Saya memberi karena apa yang menjadi bagian dari saya. Tapi saya tidak sendirian, bersama-sama dengan umat Tuhan. Saudara, feeling itu juga menjadi sesuatu yang sangat mengganggu kita dalam persembahan kita. Pernah dengar enggak demikian? Saya tidak lagi akan memberi persembahan, ya, karena terganggu ya feelingnya. Saudara, sedangkan feeling itu sering menipu kita. Saudara pernah tahu ini satu film kartun yang saya sukai, saudara ya, ya, Inside Out, saudara, film ini. Di sana saudara ada sukacita, ada sedih dan macam-macam, saudara. Saudara-saudara, ada kemarahan, ada ketakutan, ada kecemasan dan macam-macam, saudara-saudara. Ini adalah manusia yang sering ditipu oleh perasaannya sendiri. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3, saudara, menjadi sesuatu yang menolong kita hari ini, saudara. Saudara, mari kita baca bersama ayat ini, saudara ya. Barangkali kalau saudara baca, saudara akan ingat. Kalau saya baca, saudara, kita baca sekali ya, sampai selesai. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan, aku orang yang dipenjarakan karena supaya hidupmu telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah lemah lembut, ya. Peliharalah, berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Saudara, saya percaya saudara waktu menyebutkan aku menasihati kamu, saudara, kita menasihati, saling menasihati hari ini, saudara. Saudara, dasar kita hari ini dapat membangun pekerjaan Tuhan bukan bergantung kepada 1-2 orang, saudara. Hari ini kita membawa persembahan kita bukan setelah memberi tidak ada urusan lagi, tapi kita bersama-sama, saudara-saudara. Dan dasar daripada kita bisa bersama-sama adalah firman Tuhan ini, saudara. Kita dipanggil supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Dan kita datang bersama-sama, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kecemasan, tapi dikatakan mari kita dengan hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan tunjukkanlah kasih-Mu satu orang kepada yang lain. Saudara, bagian yang ketiga, saudara. Ini bagian yang menjadi suatu pergumulan kita hari ini bersama-sama di tengah-tengah umat Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Namun Nehemia memiliki satu keyakinan. Apapun permasalahan dan kesulitan yang dia alami, dia yakin penuh akan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Pekerjaan Allah dimulai ketika kita berani menghadapi kehancuran dalam diri, gereja, dan masyarakat. Saudara, tidak ada yang terkecuali, saudara-saudara. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang seperti saudara dan saya dengan segala kelemahan dan kekurangan. Gereja bukan tempat rohani yang hanya orang suci yang sanggup, hanya orang suci yang layak masuk. Gereja adalah tempat yang dimana seperti saudara dan saya. Seringkali kita melihat kesalahan orang lain, tapi kalau kita jujur, kita bertanya pada diri kita, kita menyadari kesalahan yang sama itu juga ada pada diri kita. Pada waktu kita lihat ada orang yang marah, tidak nyaman untuk kita lihat. Kita melihat hal yang seperti itu sering juga terjadi di rumah kita, kepada istri, kepada suami, dan kepada anak-anak kita. Pada waktu kita menyaksikan orang itu tidak setia, kita juga menyadari bahwa betapa sering kita tidak setia di hadapan Tuhan. Itulah Tobia Sambalat, saudara. Orang-orang yang pada waktu itu menghambat pekerjaan Tuhan. Dan yang paling sulit, yang paling sulit kita hadapi itu bukan tetangga kita, saudara, tapi adalah diri kita. Karena kita sulit sekali melihat diri kita selain kita punya cermin di hadapan kita.
Dan cermin kita itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita. Yang bisa memberitahukan kita, Pak, Bapak tadi waktu marah cakep banget Pak. Ya. Bapak kalau lagi ngambek itu cantik banget. Ya Ibu. Ya saudara-saudara, coba saudara ingatkan tetangga saudara. Jangan jauh-jauh lah suami. Bu, tadi di gereja habis haleluya kok dipulang ngomel-ngomel jauh. Ya. Kesulitannya sedikit, ngomelnya selangit. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara, marilah kita meyakini saudara, hidup ini tidak sempurna. Kita butuhkan pertolongan Tuhan untuk terus membangun kehidupan kita. Kita tidak lebih baik dari kemarin. Itu bukan panggilan kita. Kita harus lebih baik dari kemarin. Walaupun kita tidak sempurna hari ini. Saya sering guyonan seperti ini saudara, kalau ada yang mengatakan, Bu, ibu itu ya dulu sebelum percaya Tuhan jahat sekali. Setelah percaya Tuhan tambah jahat, saudara ya. Saudara, ini adalah hal yang unik ya. Bapak itu dulu pelit banget ya. Setelah percaya Tuhan tambah pelit gitu ya. Nah saudara-saudara, sulit untuk kita mengharapkan saudara-saudara ya. Tapi saudara, marilah kita hari ini datang pada waktu kita sungguh membawa persembahan kita. Jujur saya harus katakan, Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tapi Tuhan mau kita datang membawa apa adanya hidup kita di hadapan Tuhan. Banyak kesulitan yang menghambat hidup kita untuk datang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita menyadari bagaimana Nehemia punya tekad. Aku yakin akan pertolongan Tuhan. Aku akan lebih baik dari hari kemarin. Jangan membiarkan kerusakan itu terus menggerogoti kehidupan iman kita, saudara. Kalau kita menyadari hari ini Tuhan berbicara bahwa ada sesuatu yang kita jadikan sebagai sesuatu yang pergumulan kita dan kita sulit bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan sanggup menolong siapapun kita dan apapun kita. Saudara, saya tahu waktu dan kesempatan begitu singkat bagi saya. Saya ingin sekali saudara ingat satu hal, bahwa saat kita bekerja itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk gereja dan bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk Tuhan, Sang Pemilik gereja itu. Saat saudara ingin melayani, marilah saudara menyalakan. Saudara bukan orang satu-satunya. Kalau tidak ada saudara, tidak ada yang dapat dilakukan. Tuhan bisa pakai siapa saja saudara-saudara. Tidak terkecuali saudara. Tetapi Tuhan ingin kita datang dengan ketulusan hati kita. Marilah kita juga mengajak orang lain bersama-sama kita untuk melayani Tuhan, membawa persembahan kita. Dan yakinlah saudara, hambatan pasti ada. Ujian, bahkan pencobaan ada dalam hidup ini. Kita tidak baik-baik amat. Tapi kita harus lebih baik dari hari kemarin. Marilah kita meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Menolong kita untuk menjadi baik. Dan itulah persembahan yang dapat memuliakan Tuhan. Karena orang melihat bahwa Tuhan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kita. Saudara, persembahan yang terbaik adalah bawalah hidupmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih walaupun manusia dalam pembahasan dan penjelasan tidak sempurna. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha besar, maha pengasih. Akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, hidup kami penuh dengan cacat celah. Kami gagal untuk mengasihi-Mu dan sesama. Kami gagal untuk membawa persembahan hidup kami di hadapan-Mu. Kami tinggi hati, keberhasilan yang kami miliki seakan-akan itu hanya untuk kebanggaan diri kami. Dan kami sering jatuh karena merasa diri lebih baik dari orang lain. Tuhan, tolong kami untuk kami hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Menyadari bahwa kami juga sama seperti yang lain. Jikalau bukan Tuhan Kau yang membangun, maka sia-sia kami yang bekerja membangun. Jikalau bukan Tuhan Kau yang mengawal kota yang telah melindungi dan menyertai kami, sia-sia bagi kami untuk kami berhati-hati pun dalam hidup ini. Biarlah Tuhan hari ini kami bertekad sebagaimana umat-Mu pada zaman Nehemia. Kami mau membangun bersama-sama
Dan kami tahu Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami, menolong kami, dan membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.